secara hukum, apakah sebenarnya kita ke negeri kita aja, Ustaz? Ya. Apakah negeri kita ini sudah, katanya kan alasan kalau untuk demo harus menegakkan negara yang sesuai dengan syariat Islam. Apakah negara kita ini ada yang mengatakan negara kita bukan negara Islam, Ya. dalam tanda kutip ada negara kafir. Sebenarnya ciri-ciri negara Islam atau sudah dikatakan negara Islam negara kita ini atau bukan negara Islam Ustaz, sehingga bisa terjadi Pada seperti asalnya ad-dar daran. Pada asalnya negeri itu dua saja. Nah, Darul Islam wa Darul Kufr. Negeri orang Islam, negeri kafir. Itu di saat umat Islamnya sama. nah, Karena bisa dibedakan. Dulu di zaman Nabi SAW, pemimpinnya satu. Ya kan? Pemimpin umat Islam satu. Dipimpin oleh Nabi SAW. Setelah itu datang Khulafa Rasyidin, pemimpinnya seluruh dunia Islam satu. Kemudian datang masa-masa Umara Bani Umayyah, Umara Bani Muluk Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, masing-masing semuanya satu. Kecuali setelah lahir pemerintahan Abbasiyah di Andalus yang tidak loyal kepada Umayyawiyin, maksud saya tidak loyal kepada Abbasiyah. Sejak itu mulai negeri Islam mulai terpecah-pecah. Apalagi setelah pasca penjajahan. Umat Islam memang sudah mudah. Akibat apa? Jauh dari ajaran agama itu. Jadi pecah menjadi kerajaan-kerajaan, negara-negara dan sebagainya. Ada yang memilih bentuk monarki, ada yang memilih demokrasi. Ya tergantung kekuatan istiqamah atau tidaknya pada ajaran agamanya. Yang kita yang memang dididik dengan sekularisme, ya tentu kita menganggap bahwa mengambil sistem barat itu tidak ada masalah. Karena agama negara-negara. Makanya banyak negeri Islam yang memilih demokrasi. Tapi di pusat-pusat, di tempat-tempat yang Islamnya lumayan kokoh, ya mereka melihat bahwa kerajaan itu lebih dekat kepada sistem pemerintahan Islam. Apalagi kalau demokrasi kan kekuasaan tertinggi kan di tangan rakyat. nah, Walaupun sebenarnya kenyataannya juga tidak kan. Ya, yang berkuasa tidak juga. Jadi itu hanya jargon saja. Nah, Pada kenyataannya rakyat kadang setelah berkuasa lebih dahsyat pula kadang daripada negeri-negeri yang bersifat monarki. baik. Ala kulli hal, akhirnya negara itu banyak sekarang. Dan itu sejak abad ke-7 lagi, bahkan sebelumnya, sehingga sebagai ulama berjitihad ada jenis negara yang ketiga, yaitu pemerintahnya Muslim, tetapi dasar negaranya tidak Islam. Seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dan murid Ibnul Qayyim. Nah, yang seperti ini, apakah mereka dikafirkan? Atau mereka tetap Muslim? Maka kembali kepada masalah qawaid al-ihkam fi qawaid al-hukmi alal anam, yaitu menghukum seseorang itu dengan kafir, itu bukan hukuman mudah. Sebab seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, man dakhala fil islami bi yaqin la yakhruju minhu illa bi yaqin. Siapa yang masuk Islamnya yakin, kan dia bersyahadat dan salat dan mengajak orang untuk salat. Jelas ya? Lalu dia tidak tapi tidak menghukum dengan apa yang Allah turunkan. Karena rasanya wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Nah, ma'asyiral kiram, dia masuk Islamnya pastinya karena dia bersyahadat. Bahkan Nabi SAW menghukum Islam secara zahir kaum munafikin. Kaum munafikin, dia bersaksi bersyahadat. Maka Nabi menerapkan pada mereka hukum orang Islam. Tidak menerapkan hukum orang murtad. Padahal munafik. Padahal munafik. Dan Nabi tahu orang-orangnya dengan nama-namanya. Makanya Nabi berikan daftar nama itu ke dia imla kan?
disebutkan kepada Huzaifah, dan Huzaifah diwasiatkan jangan membuka dan jangan mempublish sebab takut terjadi fitnah. Ya kalau Umar kan tahu kan masalah kan. Umar selalu bilang dibiarkan saya penggal ini orang munafik. Ya memang munafik itu menyakitkan sih. Menyakitkan. Sebab mereka musuh dalam selimut. Tahulah musuh dalam selimut bisa antum tidur? Iya, seselimut dengan kita. Tidak bisa menggunting dalam lipatan. Menjegal kawan seiring. Iya, menjingkang kawan seiring. Itu munafikin. Tapi